Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan channel Ruang Matematikaku. Kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data yang berikutnya, yaitu modus. Modus merupakan nilai dari sebuah data yang paling sering muncul. Selain untuk mengetahui di mana data cenderung memusat, modus juga digunakan untuk menentukan sampel dari sebuah populasi dalam statistika. Dalam video ini nanti kita akan menyimak bagaimana rumus modus terbentuk dan kemudian terdapat contoh-contoh bagaimana cara menentukan modus dari sebuah data, baik dalam tabel distribusi frekuensi kelompok maupun dari histogram. Nah, yang pertama kita akan menemukan rumus modus terlebih dahulu. Di sini terdapat potongan histogram. 3 persegi panjang ini menggambarkan 3 kelas. Persegi panjang yang tertinggi di sini adalah kita sebut dengan kelas modus, yaitu kelas dengan frekuensi terbesar. Kemudian ada kelas sebelumnya dan satu kelas sesudahnya. Nah, di manakah letak modus? Nah, kita bisa menggunakan garis-garis bantu AC, kemudian BD, EF, kemudian dari titik P kita tarik garis vertikal menuju sumbu mendatar. Nah, disinilah letak modusnya. Sehingga dari gambar ini kita bisa tuliskan bahwa modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah EP. Ini ya. Nah, berikutnya kita perhatikan kembali persegi panjang yang tertinggi di sini ada 2 segitiga yang sebangun, yaitu segitiga APB sebangun dengan segitiga CPD. Ini ya. Sehingga perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Kita bisa tuliskan AB dibanding CD sama dengan EP dibanding PF. Jika AB kita misalkan D1, kemudian CD kita misalkan D2, maka kita bisa tuliskan D1 banding D2 sama dengan EP dibanding, nah di sini PF kita tuliskan P dikurangi EP. Nah, P adalah panjang kelas ya. Jadi panjang kelas di sini adalah lebar persegi panjang atau EF. Sehingga PF kita bisa tuliskan P dikurangi EP. Berikutnya dengan aturan aljabar kita bisa kalikan silang, yaitu D1 kali P dikurangi D1 kali EP sama dengan D2 kali EP. Kemudian kita operasikan suku sejenis yang memuat EP, kita jumlahkan. Kita letakkan di ruas kiri sehingga kita dapatkan D1 kali EP ditambah D2 kali EP sama dengan D1 kali P. Kita faktorkan 2 suku memuat EP di sini sehingga EP kali D1 ditambah D2 sama dengan D1 kali P. Kemudian kita dapatkan EP sama dengan D1 dibagi D1 ditambah D2 kali P. Nah, berikutnya EP kita gantikan ke sini ya. Sehingga kita dapatkan modus sama dengan TB modus ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 kali P. Nah, jadi ini modusnya sudah kita dapatkan rumusnya. Dengan MO adalah modus data, TBMO adalah tepi bawah kelas modus, D1 tadi ya. Jadi dari gambar kita bisa lihat selisih tinggi persegi panjang ini merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Begitu pula untuk D2. Jadi di sini ya. Di sini D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Ini D2. Kemudian P adalah panjang kelas. Jadi kita sudah mendapatkan rumus modus untuk data yang berkelompok. Contoh pertama, di sini disajikan data dalam tabel distribusi frekuensi kelompok ya, berapakah modus dari data tersebut. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu kelas modusnya, yaitu kelas dengan frekuensi yang terbesar, kelas keempat ya. Kemudian jika kita sudah menemukan kelasnya, kita bisa mengisikan nilai-nilai untuk rumus nanti, yaitu mulai dari tepi bawah kelas modus
Nah, kalau kelasnya 70 sampai 74, maka tepi bawahnya adalah 70 dikurangi setengah ya, batas bawah dikurangi setengah, yaitu 69,5. Kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi ini selisihnya adalah 8. Kemudian D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, yaitu ini 16 dikurangi 10, 6 ya selisihnya. Nah, kemudian P adalah panjang kelas. Untuk kelas-kelas ini panjangnya adalah 5 ya. Nah, kalau kita sudah mempunyai nilai-nilai yang lengkap, kita menuju rumus bahwa modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 kali panjang kelas. Kita isikan modus sama dengan 69,5 ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 kali panjang kelas. Tinggal menghitung saja. 69,5 ditambah ini 40 per 14 atau 69,5 ditambah 20 per 7 ya. Nah, jika kita hitung, biasanya jawaban soal-soal statistik itu dalam desimal ya. 20 per 7 itu kita hitung adalah 2,857. Jadi tergantung kita inginkan berapa angka di belakang koma. Nah, sekarang jika kita inginkan 2 angka di belakang koma, dalam perhitungan kita hitung sampai 3 angka sehingga nanti pembulatannya bisa lebih baik ya. Nah, di sini hasilnya adalah 500 ditambah ini adalah 357, kemudian 72 ya. Jadi kalau kita bulatkan sampai 2 angka di belakang koma, nilai modus adalah 72,36. Oke, sudah ketemu modusnya, cukup mudah sekali. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Contoh kedua ini data disajikan dalam histogram. Berapakah modusnya? Langkah pertama, tetap kita akan menandai kelas modusnya. Nah, kalau berupa histogram, tentunya kelas modus adalah persegi panjang yang tertinggi ya. Nah, jadi ini. Kemudian kita berikan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk rumus. Mulai dari tepi bawah kelas modus di sini sudah kelihatan, yaitu 67,5. Kemudian D1. Nah, di sini kita tulis dulu frekuensi yang dibutuhkan untuk D1 dan D2. Frekuensi kelas modus di sini adalah 10, kemudian frekuensi kelas sebelum kelas modus adalah 8, frekuensi setelah kelas modus adalah 6. Nah, sehingga D1 adalah ini ya, selisih antara 10 dan 8, yaitu 10 kurangi 8, 2. Kemudian untuk D2 selisih antara 10 dan 6. Nah, jadi di sini adalah D2. 10 kurangi 6 adalah 4. Kemudian panjang kelas, kalau diketahui tepi kelas, maka panjang kelas adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Misalnya 40,5 dikurangi 31,5, yaitu 9. Nah, kalau nilai-nilai sudah lengkap, kita menuju rumus. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 kali panjang kelas, yaitu modus sama dengan tepi bawah kelas modus tadi 67,5 ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 kali panjang kelas. Nah, kita tinggal menghitungnya. 67,5 ditambah ini kita baca 2/6 atau 1/3 kali 9, yaitu 67,5 ditambah 3, yaitu 70,5 ya. Nah, jadi modusnya sudah ketemu. Seperti ini. Menentukan modus dari sebuah data yang ditampilkan sebagai histogram ya. Jadi tetap kita tandai kelasnya, kita isikan nilai-nilai yang dibutuhkan rumus dengan mengamati gambar histogramnya ini. Jadi cukup mudah bagaimana menentukan modus. Adik-adik saya rasa bisa juga menentukan modus data berkelompok, baik yang ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi kelompok maupun berupa histogram seperti ini. Untuk kali ini
Kita cukupkan sekian pembahasan tentang modus data berkelompok. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.